Bahasa Indonesia kelas B1. Kami di sini akan menjelaskan analisis skripsi pada bab 3, yaitu metode penelitian. Berikut perkenalan tiap anggota. Perkenalkan, nama saya Desiana Bella Erianto, NIM 1805510097. Perkenalkan, nama saya Bilia Kristi Andini dengan NIM 1805510072. Nama saya Izazian Ramawati, NIM 1805510075. Perkenalkan, nama saya Fajarini Dewi Saputri, NIM 1805510103. Perkenalkan, nama saya Renaldi Davide Messi, NIM 0116. Analisis karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan laporan tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis karya ilmiah salah satunya adalah skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif atau dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Analisis skripsi pada bab 3. Saya akan menganalisis skripsi Universitas Sanata Dharma Jogja. Yang pertama, penggunaan ejaan yang benar itu ada titik 2. Titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan penjelasan yang mengakhiri pernyataan. Yang saya analisis ada 1, yaitu di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu titik 2. Yang dijelaskan pada titik 2 itu ada A. Produk, B. Harga, C. Promosi penjualan, D. Pemasaran langsung dan digital. Yang saya analisis tanda titik 2 itu berada halaman 53, paragraf pertama dalam kalimat pertama. Lalu penggunaan eja yang benar, yang kedua itu ada tanda tanya. Di dalam tanda tanya ini biasanya dipakai untuk perumusan masalah, namun di analisis skripsi saya itu terdapat tanda tanya yang berada pada halaman 68, paragraf keempat dan kalimat pertama, yaitu apakah produk berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen Nimco Royal Store, tanda tanya. Lalu juga ada di halaman 71, kalimat pertama, apakah ada perbedaan persepsi konsumen pada produk jika dilihat dari jenis kelamin, tanda tanya. Penggunaan ejaan yang benar yang ketiga yaitu tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang yang digunakan dalam penulisan variabel-variabel yang berada pada halaman 51, paragraf pertama dalam kalimat pertama. Lalu ada pihak-pihak, halaman 51, paragraf ketiga dalam kalimat pertama. Variabel-variabel dan pihak-pihak ini menggunakan tanda hubung strip. Selanjutnya, analisis kalimat pada setiap bagian. Yang pertama itu ada kata baku dan tidak baku. Saya menganalisis kata mengomunikasikan yang terdapat pada halaman 56 dalam kalimat kedua itu seharusnya ditulis mengkomunikasikan. Lalu kata objek yang terdapat pada halaman 57 dalam kalimat pertama seharusnya itu ditulis objek, bukan menggunakan J melainkan menggunakan Y dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat efektif dan tidak efektif. Saya menganalisis yang pertama itu ada kalimat menurut tingkat eksplanasi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan, yaitu tidak efektif yang terdapat pada halaman 51, paragraf pertama dalam kalimat pertama, dan seharusnya itu ditulis
menurut tingkat eksplanasi, yaitu penelitian yang menjelaskan ... Lalu yang kedua itu ada kalimat konsumen yang sudah pernah paling tidak 1 kali berkunjung. Itu menurut saya juga tidak efektif, yang terdapat pada halaman 58 dalam kalimat pertama, dan seharusnya itu ditulis konsumen yang paling tidak 1 kali berkunjung. Saya menganalisis kutipan. Yang pertama itu ada memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung, yang dipisahkan nama penulis dan tahun publikasi dengan tanda koma. Yang A, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi penelitian. Itu ada tanda kurungnya Sugiono nama penulis dan koma 2004 tahun penerbit titik 273 kurung tutup, yang terdapat pada halaman 58 paragraf 1 kalimat pertama. Yang B, pada dasarnya ada 2 macam teknik pengambilan sampel, yaitu teknik sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Ada nama penulis, ada koma, dan ada tahun terbit 2013.231 yang terdapat pada halaman 58 paragraf 2 kalimat pertama. Yaitu Universitas Jember. Analisis penggunaan ejaan yang benar. 1. Tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan 2 titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Jenis titik 2. Tanda titik 2 di antara nama para ahli, nama tahun, dan jilid. 1. Contoh: Ari Kunto, tahun 2016.212, halaman 22 skripsi. Yang kedua, contoh: Surmami dan Wahyuni, 2006.252, halaman 22 skripsi. Penggunaan ejaan yang benar. Yang kedua adalah tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan 2 kata atau memisahkan 2 suku kata. Jenis tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata. Contohnya, jurnal-jurnal. Halaman 22 terletak pada penjelasan data sekunder. Yang kedua contohnya pernyataan-pernyataan. Halaman 23 terletak pada penjelasan kuesioner. Jenis tanda hubung yang kedua adalah tanda hubung yang digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya Kolmogorov. Tanda hubung Smirnov test. Halaman 28 paragraf pertama dan penjelasan uji normalitas data. Jenis analisis kalimat pada setiap bagian yang kedua yaitu kalimat baku dan tidak baku. Kalimat karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian. Yang terdapat pada halaman 22 paragraf pertama kalimat kedua. Seharusnya ditulis karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian. Analisis kutipan. Jenis yang pertama memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Pisahkan nama penulis dan tahun publikasi dengan tanda baca koma dan titik 2. 1. Contohnya, rancangan peneliti merupakan suatu usulan untuk memecahkan suatu masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat oleh peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan peneliti. Kurung buka Ari Kunto 2006.212 kurung tutup. Halaman 22 penjelasan dari rancangan penelitian. Paragraf pertama kalimat pertama. Contoh yang kedua yaitu jadi kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Sanusi
2018.287 itu di dalam kurung. Halaman 23 penjelasan dari populasi kalimat kedua. Jenis analisis kutipan yang kedua yaitu memasukkan nama penulis di dalam pembahasan. Contohnya, 1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling menurut Arikunto (buka 2006.2 131 kurung tutup), yaitu sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Halaman 23, paragraf pertama, kalimat kedua, penjelasan dari sampel. Saya akan menjelaskan analisis skripsi bab 3 dari Universitas Diponegoro. Yang pertama, penggunaan ejaan yang benar pada tanda titik 2. Dalam skripsi ini, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap, di mana kalimatnya diikuti suatu rangkaian atau penjelasan. Contohnya, variabel independen. Di situ terdapat tanda titik 2, lalu menjelaskan, ekspektasi pendapatan adalah harapan penghasilan yang diperoleh seseorang, baik berupa uang maupun barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat pada halaman 29. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan pada sesudah kata atau ungkapan yang membutuhkan penjelasan suatu peristiwa. Contohnya adalah sumber titik 2 Nastiti DKK 2010 yang terdapat pada halaman 31. Selanjutnya adalah penggunaan ejaan yang benar pada tanda hubung. Dalam skripsi ini, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, rata-rata yang terdapat pada halaman 29 dan masing-masing yang terdapat pada halaman 34. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung angka. Contohnya, 1 sampai 5 yang terdapat pada halaman 31 dan halaman 32. Selanjutnya adalah penggunaan ejaan yang benar pada tanda kurung. Dalam skripsi ini, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dari angka 1 dalam kurung STS hingga 5 dalam kurung SS yang terdapat pada halaman 29. Lalu, persen kesalahan yang diinginkan atau ditolerir dalam kurung sebesar 10% pada halaman 33. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, dalam kurung data terlampir terdapat pada halaman 33. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, saya berminat menjadi wirausaha karena dapat membantu lingkungan sosial. Tanda kurung dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Terdapat pada halaman 32. Selanjutnya, analisis mengenai kalimat pada setiap bagian. Yang pertama, kata baku dan tidak baku. Terdapat kata keterampilan pada halaman 30. Kata tersebut salah. Kata baku yang benar adalah keterampilan, jadi menggunakan huruf E. Lalu ada penulisan baku mengenai Santoso dan Ciptono 2001. Seharusnya menggunakan simbol dan, bukan menggunakan kata dan. Kata dan digunakan apabila di luar tanda kurung. Yang kedua adalah kalimat baku dan tidak baku. Contohnya, pendapatan atau penghasilan menjadi wirausaha lebih besar daripada ikut orang. Terdapat pada halaman 31. Kalimat tersebut tidak baku. Pembenarannya adalah pendapatan atau penghasilan seseorang wirausaha lebih besar daripada seorang karyawan.
Selanjutnya adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contohnya, pendidikan kewirausahaan diukur dengan mendapat pendidikan kewirausahaan yang memadai, mengikuti kursus kewirausahaan, adanya pengetahuan memadai tentang kewirausahaan. Kalimat tersebut tidak efektif karena ada pengulangan kata memadai. Pembenarannya adalah pendidikan kewirausahaan diukur dengan pendidikan kewirausahaan yang memadai, mengikuti kursus kewirausahaan, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewirausahaan. Selanjutnya mengenai analisis penulisan kutipan. Yang pertama, memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Contohnya, pada penelitian ini diukur dengan skala Likert dari angka 1 hingga 5. Dalam kurung Suhartini 2011 yang terdapat pada halaman 29 dan 30. Yang terakhir adalah analisis penulisan kutipan dengan dua penulis berbeda. Contohnya, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya oleh Santoso dan Ciptono 2001 yang terdapat di halaman 34 dan 35. Selanjutnya, nomor 4, skripsi UIN Malang. Ejakan yang benar pertama tanda titik 2 digunakan untuk perincian atau penjelasan, yakni variabel bebas titik 2 hubungan interpersonal, variabel terikat titik 2 keputusan kerja dan mediasi titik 2 budaya organisasi. Yang kedua, tanda hubung, yakni menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Pada contohnya, buku-buku referensi, teori-teori dan konsep-konsep. Yang ketiga, tanda petik 2 berasal dari pembicaraan atau bahan tertulis. Contohnya, mengatakan bahwa petik 2 sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus. Petik 2. Yang keempat, tanda kurung dipakai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, penampilan ini dilakukan di PT PLN kurung buka Persero kurung tutup Raya Lamongan. Yang kelima, tanda apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka. Pada contohnya, penggunaan rumus alfa atau Cronbach's alpha. Selanjutnya, analisis kalimat pada setiap bagian. Yang pertama, kata baku atau tidak baku. Seperti teoritis, seharusnya teoritis. Terus anata, seharusnya antara. Analisis kutipan. Yang pertama, memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Seperti, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki dari populasi penelitian kurung buka Sugiono, 2004, titik 273 kurung tutup. Yang kedua, yaitu kutipan dengan nama penulis yang berbeda, seperti menurut Supriyanto dan Masyuri 2010. Yang ketiga, kutipan buku dalam buku, seperti menurut Solimun kurung buka dalam Supriyanto dan Maharani titik 2 2000. Analisis skripsi Universitas Teguh Bang. Penggunaan ejaan yang benar. 1. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pernyataan digunakan dalam penulisan. Ada beberapa acuan umum untuk menetapkan sampel, yaitu pada halaman 30. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan ejaan yang benar. 2. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang digunakan dalam penulisan, seperti literatur pada halaman 32 paragraf pertama dalam kalimat kedua. Variabel halaman 38 paragraf pertama dan kalimat ketiga. Dan ada lagi variabel halaman 38 paragraf pertama kalimat keempat. Analisis setiap kutipan. Kata cafetiere coffee shop yang terdapat pada halaman 30 paragraf pertama dalam kalimat pertama seharusnya ditulis dengan huruf miring. Kata datang di yang terdapat pada halaman 30 paragraf pertama dalam kalimat pertama seharusnya ditulis datang ke. Kata multivariat yang terdapat pada halaman 31 paragraf kedua dalam kalimat pertama seharusnya ditulis dengan huruf miring.
Analisis kutipan. Masukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Pisahkan nama penulis dan tahun publikasi dengan tanda baca koma. Bisa juga ditambahkan halaman dengan simbol P atau PP untuk memperjelas lokasi kutipan pada buku, paragraf ringkasan, atau informasi yang dikutip. Contoh, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2010 yang terdapat pada halaman 30 paragraf pertama kalimat pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.